Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita membahas sampai ke topik yang ketiga dalam bagian yang pertama. Apa sih pakai maksudnya nih? Bagian yang pertama dari 9 kebaikan Tuhan. Saya berharap di tahun 2021 saya canangkan sebagai the year of TSW. Tahun tetap setia, walaupun minggu lalu kita sudah mendengar kabar atau berita firman Tuhan seperti Daniel tetap setia walaupun dalam kesukaran yang disampaikan Ibu Pendeta Esther. Kita hidup seperti Daniel sekalipun kita tetap setia. Setia berdoa, setia beribadah. Amin. Amin. Kenapa kita ini harus tetap setia? Karena saya mencatat di Mazmur 65 ayat 11 berkata, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Dengan kata lain, kenapa kita ini harus tetap setia? Karena Tuhan itu baik. Amin. Nah, karena Tuhan itu baik, ada 9 bukti kebaikan Tuhan. Dan salah satu bukti kebaikan Tuhan adalah Dia mendengar doa kita. Dasar ayatnya di mana? Dasar ayatnya di Mazmur 65. Bapak Ibu baca di ayat 1 sampai ayat 10, kita temukan, kita berkecimpung di situ dan nanti kita berlebar ke kiri kanan tentang Tuhan itu baik. Nah, ada Dia mendengar doa kita. Dikatakan di 65 ayat 2, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Semua yang hidup datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mendengarkan doa. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah doa. Hari-hari ini yang kekuatan kita ini adalah doa. Kenapa kita ini disuruh ada di rumah? Ibadah ada di rumah, ya kan? Kerja juga bisa dari rumah. Semua sudah diarahkan harus kembali ke rumah. Kenapa? Karena saya baca di Alkitab, ternyata Tuhan itu sedang marah. Ada 4 kemarahan Tuhan. Yang pertama, Tuhan marah. Tuhan akan mengirimkan 4 peristiwa yang besar. Yang pertama dikatakan deru perang. Ada terjadi peperangan. Yang kedua dikatakan akan datang kelaparan, krisis ekonomi. Yang ketiga dikatakan akan datang penyakit sampar, penyakit yang menular dan epidemik. Dan tetap saat ini kemarahan Tuhan yang ketiga dan kemarahan Tuhan yang keempat dikatakan ada bangkit binatang-binatang buas. Dan digenapi di Wahyu, di meterai yang keempat. Situ kita akan temukan keempat kemarahan itu. Tapi saya tidak bahaskan itu. Tapi Tuhan bilang begini, waktu Tuhan marah, Tuhan suruh kita masuk ke rumah. Masuk ke rumah ngapain? Berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan itu mendengar doa kita. Dan ada 3 jawaban Tuhan terhadap doa kita. Sebenarnya ada 4. Saya kemarin renung-renung sedikit, ternyata ada 4. Sebenarnya ada 4 jawaban Tuhan terhadap kita. Yang pertama, jawabannya adalah ya. Dan kita sudah temukan itu. Ada 3 alasan kenapa Tuhan itu menjawab doa kita dengan ya. Karena dikatakan karena sering mendengar tentang Yesus, karena kita bertindak sesuai dengan perkataan Yesus, karena kita memiliki iman yang besar. Lalu berapa minggu yang lalu saya pernah menguraikan ini juga. Tuhan itu menjawab doa kita dengan cara tunggu. Kenapa Tuhan suruh kita doa tidak langsung jawab yes, tapi tunggu? Kenapa? Karena supaya kita belajar percaya. Yang kedua, supaya kita nama Tuhan dimuliakan. Dan yang ketiga, supaya ada orang yang selamat melalui peristiwa di mana Tuhan sedang menunda itu. Dan hari ini yang kita mau bahas adalah pokok doa atau jawaban doa yang ketiga adalah tidak. Kalau
pokok doa, jawaban doa yang pertama dan yang kedua ada harapan. Tapi ketika ada yang pokok doa yang ketiga, jawaban doa yang ketiga, seringkali membuat kita ini harap-harap cemas. Kenapa? Karena semua hari ini berteriak minta tolong, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tapi Tuhan jawab tidak. Amin ya. Semua orang sudah mulai berteriak dengan luar biasa. Semua orang sudah mulai berdoa keras, puasa siang dan malam, jungkir balik mungkin sudah lakukan, bahkan semua cara sudah lakukan, tapi Tuhan tetap bilang tidak. Kenapa Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita? Secara umum, saya bergariskan secara umum, secara garis besar, saya temukan ada 3. Kenapa Tuhan itu tidak langsung menolak doa kita? Karena di Yesaya pasal 59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang membuat Tuhan, kenapa Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita? Tuhan menolak semua apa yang menjadi doa kita karena adanya dosa dalam kehidupan ini. Dosa ini harus dibereskan. Dosa ini harus diselesaikan. Cara menyelesaikan dosa adalah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harus engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beri dirimu dibaptis, dan terus setia mengikut Tuhan. Supaya dosamu dibereskan. Salah satu pemberesan dosa adalah Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib buat kita. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni. Nanti kita masuk kepada satu tahap yang dimana saya mengulas ini juga. Yang kedua, kenapa Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita, tapi Tuhan menolak doa kita? Karena 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tuhan itu baik. Maka bahkan di Yesus sendiri yang mengatakan ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Rasul Yohanes mengungkapkan ini, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Bahwa Tuhan itu mengabulkan doa kita. Tapi hari ini kita dengar adalah dia menolak doa kita. Kenapa dia menolak doa kita? Karena di sini saya catat bahwa karena kita meminta tidak sesuai dengan kehendaknya dia. Amin ya. Mari kita belajar untuk meminta segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin ya. Nanti saya akan simpulkan buat kita. Dan yang ketiga, saya catat di sini, kenapa Tuhan itu tidak, secara garis besar dulu, Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita dengan ya, tapi Tuhan menolak doa kita. Karena di Markus pasal yang 11 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau kamu berdoa, percaya, berdoa dengan iman, iya, berdoa dengan keyakinan, iya, percaya, maka doamu akan dikabulkan. Tapi ada syaratnya lagi di ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu yang ada dalam hati, ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi saudara, kenapa Tuhan ini secara umum Tuhan tidak langsung menjawab doa kita? Karena yang pertama dikatakan adalah karena ada dosa. Yang kedua karena kita meminta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga saya catat di sini adalah karena kita tidak mengampuni. Amin ya. Berdoa dengan kebencian, berdoa dengan menggerutu, berdoa dengan segala kekhawatiran, berdoa dengan segala ketakutan, berdoa dengan segala kecemasan.
kita tidak mengampuni. Masuk ke ruang doa, iya. Masuk beribadah, iya. Tapi Tuhan mengabaikan itu. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan. Mari jemaat Tuhan yang ada di GBIWC Lato Menteng, saya berharap kita memiliki roh pengampunan dalam kehidupan ini. Amin. Siap mengampuni. Amin Pak. Mengampuni bukan hanya kepada orang yang kita kasihi, tapi mengampuni kepada lawan kita, musuh kita. Mengampuni orang yang melukai kita, mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang menipu kita. Susah apa gampang? Susah. Tapi itu kita harus lakukan kalau kita mau supaya doa kita dijawab Tuhan dengan ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita kepada satu pemahaman dari Yakobus yang memberikan kepada kita tentang doa-doa yang tidak dijawab. Ya, supaya kita mengerti kenapa kita perlu mengetahui tentang doa-doa yang tidak dijawab, supaya kita belajar untuk kita memperbaikinya. Sehingga waktu kita memperbaikinya, kita akan temukan bahwa maunya Tuhan itu seperti ini, kehendaknya Tuhan itu seperti ini. Tuhan mau supaya kita lakukan hal-hal seperti inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang 1 dan seterusnya. Tapi saya bagikan di sini dari Yakobus pasal yang keempat, kita temukan ada 3 alasan Tuhan tidak menjawab doa kita. Ada 3 alasan Tuhan tidak menjawab doa kita. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong, tapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama di Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2, saya bacakan buat Bapak Ibu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Garis bawahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Yesus berkata, mintalah maka aku akan memberi, ketoklah maka pintu akan buka, carilah maka temui. Masalahnya di sini adalah kita tidak pernah meminta kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, tidak pernah berdoa. Tapi mengharapkan kebaikan Tuhan, tapi mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Tidak pernah memohon. Bahkan pakai ayat Alkitab, kan saya tidak perlu berdoa, Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu yang terdalam di hati saya. Sebelum saya pikirkan Tuhan sudah tahu, harusnya Tuhan. Tapi Alkitab bilang di sini jelas-jelas, kenapa Tuhan itu tidak pernah menjawab doa kita? Karena kita tidak pernah berdoa. Amin. Mari kita koreksi doa kita hari ini. Apakah engkau berdoa hari ini? Hari ini engkau bangun, apakah bangun dengan berdoa? Waktu engkau makan, apakah engkau berdoa? Waktu engkau tidur, apakah engkau berdoa? Waktu engkau pergi, apakah engkau berdoa? Waktu engkau buka usaha dan melalui segala sesuatu dengan doa? Amin ya. Yakobus, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara perhatikan, akibat dari kita tidak berdoa, maka di sini dikatakan suka kita bertengkar dan berkelahi. Jadi, penyebab orang itu bertengkar dan berkelahi, penyebab orang itu cekcok dalam rumah tangga, penyebab orang itu emosi, penyebab orang itu beringas adalah karena dia tidak pernah berdoa. Lihat kiri kanan, tuh Pak Kem bilang lu harus berdoa. Kenapa kita ini ribut bertengkar sana sini? Karena kita tidak berdoa. Coba satu dengan lain pegangan tangan tiap pagi, tiap malam, bergandeng tangan berdoa. Ada pertengkaran, bisa ada, tapi minimal kecil.
Lalu dikatakan apa? Membunuh. Mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, lalu membunuh. Orang yang tidak berdoa itu sifatnya seperti itu, bertengkar dan membunuh. Bahkan dikatakan sini lagi iri hati. Kenapa dia iri hati? Karena tujuannya tidak tercapai. Dia ingin supaya tujuannya tercapai, dia ingin supaya apa yang diharapkan itu tercapai, tapi dia tidak pernah berdoa. Yang dilakukan adalah bertengkar, membunuh, iri hati. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Orang iri hati. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Orang iri hati. Gak gampang saudara. Kenapa? Yakobus ini menspesifikkan kenapa doa-doa kita itu tidak dijawab. Karena kita tidak pernah berdoa. Yesus sendiri mengajarkan, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Sekarang kita tidak pernah meminta, tapi kita mengharapkan mendapatkannya. Tidak mengharapkan supaya tujuan kita tercapai, mengharapkan keberhasilan, mengharapkan keberuntungan, mengharapkan banyak hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita, tapi tidak pernah meminta. Yakobus memberikan jawaban itu. Yakobus pasal 4 yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga. Nah ini ya oke lah. Kalau kita poin yang pertama dia gak berdoa, dia gak jawab, ya logika masuk lah. Itu masuk akal. Bagaimana orang gak berdoa lalu minta gak meminta lalu mendapatkan? Ya Alkitab menjaminkan itu. Lalu di sini atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Saya tekankan ulang, karena kamu salah berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, kita berdoa, pakai bilang kita tidak menerima apa-apa karena kita tidak berdoa. Saya sudah berdoa pakai. Saya sungguh-sungguh berdoa. Saya serius berdoa. Saya berpuasa. Saya jungkir balik sana sini. Saya berdoa. Tapi saya tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena Yakobus bilang begitu. Karena doamu itu salah. Apa salahnya? Kesalahannya adalah karena yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Kenapa tidak bilang Adam nafsumu tapi hawa nafsumu? Karena yang pertama tergoda adalah Hawa. Bukan Adam, tapi ada yang disalahkan karena ada yang terima perintah itu, bukan Hawa yang terima perintah itu. Ya kan? Adam yang terima perintah jangan makan buah pohon itu. Justru Hawa tidak dengar berita itu. Iblis memanfaatkan itu, menipu. Maka Hawa tergoda. Tapi yang disalahkan Adam. Kenapa? Karena firman itu datang kepada Adam. Itu pelajaran berikutnya. Nah saudara, akibat daripada salah berdoa, Bapak Ibu perhatikan di 2 Petrus pasal kedua ayat 14. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ini yang dimaksudkan dengan menuruti hawa nafsu kita adalah tidak pernah jemu berbuat dosa, tidak pernah berhenti berbuat dosa dalam kehidupannya. Dia berdoa, tapi dosa tetap jalan terus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan bilang lu berdoa, tapi saya tidak menjawab doa kamu karena kamu selalu salah berdoa. Karena kamu berdoa pun habis itu kamu tetap tinggal lagi di dalam dosa. Bahkan di sini katakan mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Memang sudah terlatih saudara. Terlatih untuk menjadi serakah. Ternyata kita perlu latihan. Sering-seringlah kita latih diri. Bukan untuk latih supaya mengenal Tuhan, latih diri bukan untuk percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, tapi latih diri dalam hal serakah. Salah berdoa itu saudara, orang yang melatih dirinya untuk melakukan keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk.
Amin. Kita salah berdoa karena ya 2 Petrus pasal yang keempat kita habis 4 jelaskan kepada kita bahwa ternyata saudara, kita sering melatih diri kita bukan berdoa tapi melatih diri dalam keserakahan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bertobat hari ini kita. Kita sama-sama bertobat, baik saya maupun Bapak Ibu semua kita bertobat. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, kita berdoa jungkir balik semua kita lakukan, tapi kita tidak memperoleh apa-apa karena ada keserakahan. Roh keserakahan itu ada dalam kehidupan kita, yaitu tetap tinggal dalam dosa, bahkan kita selalu menjadi orang yang terkutuk. Makanya orang yang serakah adalah orang yang terkutuk. Orang yang dikutuk oleh Tuhan, tidak mungkin Tuhan berkati lagi. Oleh karena itu saudara, saya berharap jemaat yang ada di GBI Double Silato Menten, Bapak Ibu semua, mari kita perbaiki hal ini. Lalu di Kolose pasal 35, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nafsu, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu semua sama dengan penyembahan berhala. Matikan itu. Kamu salah berdoa karena ada berhala dalam kehidupanmu. Kamu salah berdoa karena ada dosa dalam kehidupanmu. Kamu salah berdoa karena kamu muaskan keserakahanmu. Bahkan kamu terlatih untuk selalu melakukan keserakahan. Yang ketiga, Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena yang ketiga di sini dikatakan, hai kamu orang yang kurang atau yang tidak setia. Karena ketidaksetiaan itu ada dalam kehidupan kita. Karena kita tidak setia, kita menjadi sahabat dunia ini. Kita bersahabat, berkompromi dengan dunia ini. Coba perhatikan seperti minggu lalu, kalau kita ada dalam posisi seperti Daniel. Dunia memperhadapkan kepada Daniel. Raja memperhadapkan kepada Daniel. Peraturan-peraturan memperhadapkan kepada Daniel. Tidak mungkin dia tidak boleh menyembah kepada dewa itu. Tapi dia harus pilih. Dia harus pilih. Dan pilihannya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia berdoa. Dia tetap setia beribadah. Dia tetap setia dalam rumah tangganya. Dia tetap setia untuk pasangannya, satu untuk selama-lamanya. Hari-hari ini roh ketidaksetiaan itu melanda kita. Oleh karena itu saudara, kenapa Tuhan itu tidak pernah menjawab doa kita? Karena kita tidak setia. Akibat dari kita tidak setia, maka di sini katakan kita menjadi musuhnya Tuhan. Amin saudara. Tuhan menjadi musuhnya kita. Tuhan berlawanan dengan kita. Yang kedua di sini katakan adalah Yakobus pasal 4 ayat 6. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada kesombongan. Tuhan tidak menjawab doa kita karena kita dalam diri ini ada kesombongan, ada kecongkakan. Kita menjadi lawannya Tuhan. Bahkan yang lebih menakutkan saya temukan di sini, sang ngeri-ngeri sedap. Kenapa sang ngeri-ngeri sedapnya? Karena di ayat Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Orang yang tidak setia, maka dikatakan dia sedang dekat kepada iblis. Saudara, kalau engkau setia, maka godaan iblis itu tidak akan masuk. Maka iblis itu lari daripadamu. Engkau tidak berdoa, maka iblis itu mulai masuk satu langkah. Ketika engkau salah berdoa, iblis masuk 2 langkah. Ketika engkau tidak setia lagi, iblis itu ada dalam kehidupan. Maka Yakobus, tunduklah kepada Allah, maka dia lari daripadamu. Jadi sebenarnya iblisnya ada di mana? Dalam ayat iblisnya ada di mana? Di kita. Tempat tinggal iblis di kita. Kenapa? Karena di sini dijelaskan. Kenapa
Kenapa iblis itu tempat mau masuk ke dalam kita? Karena pertama kita tidak berdoa, yang kedua kita salah berdoa, dan yang ketiga kita tidak setia. Kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak setia dalam ibadah, kita tidak setia dalam hal apapun. Lalu iblis itu merasa pintunya sudah buka lebar-lebar, masuk. Tapi Alkitab memberikan, tunduklah kepada Allah, maka dia akan lari daripadamu. Persoalannya sekarang adalah bagaimana solusinya, bagaimana caranya supaya kita ini menang dari lawan-lawan kita yang luar biasa ini, iblis ini. Bagaimana kita bisa menang atas semuanya? Yesus memberikan solusi bagi kita. Yesus memberikan solusi bagi kita. Yohanes 14 ayat 14 sampai 17. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sangat luar biasa Tuhan kita. Yesus yang kita sembah luar biasa. Dia ajaib, Dia hebat, Dia dahsyat. Saya kagum pada Dia. Kenapa? Dia sediakan sebuah solusi bagi kita. Kalau kamu berdoa, maka kamu harus berdoa dalam nama Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Yang pertama saya catat di sini kesimpulannya adalah harus berdoa dalam nama Yesus, bukan dalam nama siapapun. Karena yang menolong kita, yang memegang kunci kerajaan surga, kunci kerajaan bumi, kunci kerajaan maut adalah Yesus. Segala kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus, dan Yesus berikan itu kepada kita yang meminta kepadanya. Mari saudaraku, kita berdoa semuanya itu alaskan dengan nama Yesus. Maka selalu kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Awali dengan nama Yesus dan akhiri juga dengan nama Yesus. Amin. Nama itu nama yang menggetarkan. Nama itu adalah nama yang membuka segala berkat bagi kehidupan kita. Nama itulah yang membuat iblis lari daripadamu. Ketika engkau minta kepada nama Yesus, iblis keluar dari kehidupanmu. Engkau yang tadinya malas berdoa, nama itu membuat engkau bergairah berdoa. Engkau yang tadinya salah berdoa, nama itu membantukan engkau untuk berdoa yang benar. Engkau yang tadinya tidak setia, nama itu mengubahkan engkau menjadi orang yang setia kembali kepada Tuhan. Iblis akan keluar dari kehidupanmu. Kita tidak akan menjadi musuhnya Allah, tapi kita menjadi rekannya Allah, sahabatnya Allah, kekasihnya Allah, anak kesayangannya Tuhan. Amin ya. Yang kedua di sini dikatakan kita harus berdoa dengan kasih. Harus dengan kasih. Jangan berdoa dengan sungut-sungut, jangan berdoa dengan kebencian, jangan berdoa dengan gundah gulana terus. Iya, saya berdoa supaya Tuhan kutuki dia. Nah, itu kebencian. Supaya Tuhan hajar dia, itu kebencian. Doa dengan kasih, lepaskan pengampunan buat mereka yang menyakiti. Yesus ajarkan itu bagi kita. Itu berdoa dengan kasih. Ampunilah mereka yang telah melakukan kesalahan pada. Dan kami juga melepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, harus berdoa dalam ketaatan. Artinya hari ini berdoa, besok berdoa, lusa berdoa, seterusnya kita tetap berdoa. Tidak boleh putus dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita? Bagaimana Tuhan mau menolong kita? Doa itu adalah kebutuhan, doa itu adalah nafas hidup, doa itu adalah kunci berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita.
Amin. Dan yang keempat, doa itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita benar-benar saudara harus ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang mengajari kita tentang kehendak Allah. Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang mungkin bagi kita hanya cuma bisa di hadirat Tuhan. Kita cuma bisa haleluya, haleluya, tapi Tuhan tahu kedalaman kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menyelidiki hati ini dan menyampaikan itu kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita harus berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana berdoa dipimpin oleh Roh Kudus? Nanti kita akan bahas berikutnya. Tapi saya ingin pastikan kita semua, undanglah Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Undanglah Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu. Dia yang berperkara atas kehidupanmu, menguasai engkau. Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafi engkau. Dia mengajari kamu bagaimana caranya berdoa. Dia mengajari kamu bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan. Dia mengajari kamu bagaimana menguasai diri. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Dia mengajari kamu bagaimana lakukan dan menaati firman Tuhan. Itu adalah Roh Kudus. Oleh karena itu saya anjurkan kita semua, mari kita lakukan bagian kita dengan berdoa dalam nama Yesus, berdoa dengan kasih, berdoa dalam ketaatan, dan harus berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu hati berdoa buat firman Tuhan yang ada. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, yang dimana kami diajarkan untuk Bapa terus datang kepadamu mohon dan berdoa. Sekalipun yang hari ini kami belajar adalah Tuhan tidak pernah menjawab doa kami karena kami tidak pernah meminta. Tuhan tidak pernah menjawab doa kami karena kami salah berdoa. Tuhan tidak pernah menjawab doa kami karena tidak ada kesetiaan dalam kehidupan. Hari ini kami mau perbaiki semua itu Bapa. Kami meminta semua biar Tuhan apa yang kami harapkan, apa yang kami doa kami minta dalam nama Yesus. Apa yang kami harapkan dan apa yang kami minta kami doa dalam kasih. Kami minta dalam ketaatan kami dan kami minta dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan ini. Meteraikan firman-Mu, ajari kami taat melakukannya. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur yang ada di rumah, Bapak Ibu boleh taruh di depan dan arahkan tangan Bapak Ibu ke depan, dan kita sama-sama berdoa untuk memberkati dan menguduskan roti dan anggur yang ada sehingga menjadi berkat bagi kita. Roti dan anggur ini adalah simbol, lambang, di mana kita percaya bahwa ini adalah tubuhnya Tuhan dan ini adalah darahnya Tuhan. Roti dan anggur adalah lambang ke atas kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita satu hati berdoa buat roti dan anggur yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Hari ini kami boleh belajar untuk sekalipun Tuhan tidak pernah mendengarkan doa kami, karena kami lihat Engkau temukan dalam hidupan kami ada dosa. Mari Tuhan Engkau bereskan itu bagi kami. Kalau ada dosa Engkau mengampuni kami, menguduskan kami, menyucikan kami. Maka kami berdoa sebelum kami makan roti dan anggur ini. Kami mau menguduskan roti dan anggur ini Bapa. Ini adalah sarana-Mu di mana kami memperingati hari di mana Engkau berkorban bagi kami. Kami berdoa Bapa dan menguduskan roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami makan dan minum, roti dan anggur ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Biar kami tetap ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami. Kami disucikan, kami dikuduskan, kami dibaharui, kami diampuni, kami dimerdekakan. Hidup kami baru, kami langkah masuk di 2021 bulan Maret ini dengan keyakinan, dengan iman Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh Bapak Ibu ambil roti yang ada sambil saya mempersiapkan file ini. Kita ambil roti di tangan kanan kita, pegang tangan kanan kita dan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah. Aku yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil cawan dan kita pegang di atas tangan kanan kita. Kita angkat di atas. 1 Korintus 11, 25-27. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, memperingatkan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas bayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa tahu Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, sayang kepada kita, mengasihi kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Biarlah kita perbaiki banyak hal dalam kehidupan kita. Mari kita minta dengan iman. Mari kita berdoa dengan nama Yesus. Mari kita minta Roh Kudus pimpin kita. Mari ada ketaatan dalam kehidupan kita. Mari tumbuhkan kasih itu ada di kehidupan kita. Biar kasih Yesus mengalir memenuhi kehidupan kita. Melangkah masuk di Maret 2021 dengan iman, yakin, percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin bagi kita susah, bagi kita mungkin tidak gampang, tapi bagi Tuhan tidak satupun yang mustahil. Kita merasa bahwa seolah-olah tidak ada jawaban doa. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Mari kita perbaiki. Lihat firman Tuhan yang ada.
dan kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat pengorbananmu, darahmu, tubuhmu tercabik-cabik, roti dan anggur ini memperingati kami pengorbananmu di atas kayu salib, menebus kami. Terima kasih. Semua itu yang kau lakukan supaya kami berkemenangan. Semua itu yang kau lakukan supaya kami diberkati. Semua itu yang kau lakukan supaya kami dipulihkan, disembuhkan, dimampukan, dikuatkan, disegarkan, dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang dimana saya catat di sini. Kita ibadah live streaming tetap kita lakukan seperti ini setiap minggu pukul 10.30 lewat YouTube di GBI Double Sila Tumeten, dan ibadah sekolah minggu juga live streaming lewat YouTube jam 11.15. Anak-anak boleh mengikuti, dan kita juga ada pelayanan pastoral yaitu kelas prabaptis. Kita ada ke setiap hari Rabu jam 8 malam sampai jam 20.45. Artinya ada 45 menit. Kenapa? Karena Zoom-nya dibatasi kita sampai 40 menit. Lalu ada bimbingan pranikah BPN. Kita adakan setiap hari Sabtu jam 17 sampai 17.45. Bapak Ibu yang lain mengikutinya silakan WhatsApp saya, dan saya akan kirim link Zoom untuk kita kelas pranikah dan juga prabaptis. Bagi Bapak Ibu yang perlu kita dukung dalam doa, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu boleh dukung juga bawa dalam doa untuk kita setelah selesai vaksin. Mungkin kita akan masuk dalam ibadah tatap muka. Kita butuh sewa tempat atau sewa hotel atau ruko. Kita doakan agar Tuhan boleh sediakan sehingga dana yang kita butuhkan dalam hal penyewaan itu tercukupi sehingga kita mulai tatap muka. Lalu ada rencana untuk kita melakukan pentabisan gereja. Setelah nanti bulan April, saya dan istri mungkin akan dilantik dan kita akan melakukan pentabisan gereja oleh BPD GBI. Saya berharap Bapak Ibu boleh dukung dalam doa agar semua sudah berjalan dengan baik. Juga berdoa supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru terus tertanam di gereja Double Sila Tumenten, sehingga kita boleh melihat ada penuaian jiwa yang luar biasa buat gereja kita. Doakan juga buat jemaat, ada jemaat yang juga orang-orang tua yang ada. Doakan juga ada jemaat yang usaha, yang sedang rintis usaha. Doakan jemaat yang mengalami masalah, baik sakit, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan dan bisnis yang lain. Doakan yang lainnya sebagainya. Dan doakan juga buat simpatisan yang ada. Dan saya juga mohon untuk dukung kami dalam doa supaya ada hikmat, urapan, dan kesehatan yang prima selalu, supaya kami tetap kuat dalam penggembalaan ini. Dan rencana untuk kami, saya tadi singgung di awal, pelantikan di gereja GBI. Tuhan tolong juga agar semua berjalan dengan baik. Dan juga berdoa buat anak saya Erik yang sedang kuliah. Tuhan tolong dalam dana yang dibutuhkan untuk kuliahnya sehingga dapat terselesai dengan baik. Kita berdoa buat bangsa negara dan juga bangsa Israel. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat pokok-pokok doa kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa, bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah baik dan sangat baik bagi kami, menolong kami sehingga kami sudah berada di akhir daripada ibadah kami. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami datang kepadamu bersatu hati, berdoa buat pokok-pokok doa yang ada. Kami menyerahkan gerejamu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana kami untuk menyewa tempat baik hotel maupun ruko. Bahkan mungkin juga Tuhan boleh berkati kami sehingga kami memiliki tempat ibadah yang tetap. Kami berdoa dan kami minta ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat pentabisan gereja kami, biar diperlukan untuk pentabisan juga Tuhan tolong Bapa campur tangan di dalamnya sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Lebih daripada itu kami berdoa supaya Tuhan tambahkan bilangan jumlah jiwa di gerejamu di GBI Double Sila Tumenten. Kami minta semuanya ini dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan di dalamnya. Bapa, kami berdoa Bapa buat orang tua yang ada di gerejamu di GBI Double Sila Tumenten, baik Papa dan Mama daripada Desi,
Papa dan Mama daripada Jeffrey, baik Oma Wes Letaroleh dan orang tua yang lain. Hamba berdoa Bapa buat orang tua yang ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan mampukan mereka. Kami berdoa dan memberkati kehidupan oma-oma ini. Kami berdoa dan memberkati kehidupan bapak-bapak ini. Dalam nama Yesus, ngadilah kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu. Secara manusia tubuh kami lemah, tapi secara rohani iman kami kuat. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Tolong Bapa, tutup bungkus mereka selalu, lindungi mereka selalu. Berkati anak, mantu, cucu mereka semua. Berkati bisnis usaha mereka, pekerjaan mereka, diberkati selalu dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan dalamnya. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada kelemahan dalam tubuh, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Mereka kembali kuat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sedang merintis usaha. Tolong Bapa, bahkan mereka yang sedang membuka usaha baru dan mereka yang sedang lesu dalam usahanya. Kami berdoa Tuhan, kami percaya akan cara-Mu, kehendak-Mu, kemauan-Mu. Kami percaya akan campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehelai rambut kami tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan oleh Kau. Oleh kami berdoa Bapa, mari nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi anak-anak ini. Yang lesu Tuhan mampukan kembali Bapa, untuk dia boleh menang kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Tokonya ramai kembali, bisnis dan usaha yang sedang buka pun Tuhan tolong Bapa, agar semua dapat berjalan dengan baik. Segala halangan, rintangan yang kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Biar mereka kembali temukan cara-Mu dan kehendak-Mu, memelihara mereka, tidak pernah mereka kekurangan dalam kehidupannya. Kami berdoa buat mereka sedang membutuhkan pekerjaan juga Tuhan. Tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka benar-benar temukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, baik yang saat ini dalam keadaan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan bagi anak-anak-Mu ini Bapa. Berdoa Bapa buat anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Jemaat-Mu yang setia rutin beribadah setiap minggu, live streaming, Tuhan perhatikan jari lelah mereka, Tuhan perhatikan kerinduan mereka, Tuhan perhatikan hati mereka, Tuhan perhatikan kesungguhan mereka. Biarlah Tuhan memberkati dan berkat khusus datang daripada-Mu dalam nama Yesus. Mereka melakukan dengan iman dan harapan dan tatapan mereka padamu Bapa. Anak-anak-Mu yang lain Bapa, yang sedang anak sekolah minggu, yang sedang akan masuk dalam minggu di mana mereka akan ujian UTS, Tuhan tolong Bapa, agar mereka boleh mengerti soal-soal yang ada dan mereka mengikuti dan bisa ujian dapat berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa di bulan Februari, anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik anak-anak sekolah minggu maupun jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Usia yang sudah Tuhan tambahkan, kiranya Tuhan terus menyertai mereka dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dengan rencana-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Kami berkati mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa buat simpatisan yang ada, baik Ibu Herlita, baik Ibu Bong Kim Kiong dan buka Bapak Yanto Mas Judi, juga buat Ibu Suryati. Kami berdoa buat ibu keluarga ini, semua mereka yang sedang setia beribadah bersama kami, baik Ibu Yayang juga kami berdoa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Ibu Ernita yang utang piutang yang Tuhan tolong. Tuhan berkati Ibu Bong Kim Hyong dan Pak Yanto, Tuhan tolong dalam kehidupan keluarganya. Berkati juga Ibu Suryati yang sudah Tuhan panggil pulang suaminya karena dampak dari COVID-19. Tuhan berkati selalu Bapa kehidupannya, anak dan keluarga yang ada. Tuhan berkati. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami semua hamba-Mu, mohon kemurahan Tuhan untuk selalu menyertai hamba-Mu dan suami istri dalam penggembalaan ini. Tuhan berikan urapan-Mu, hikmat-Mu dan wahyu-Mu, kuasa-Mu, kesanggupan-Mu, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau untuk terus melakukan pekerjaan-Mu yang mulia ini Bapa. Rencana untuk kami sebagai pelantikan di gereja-Mu, sebagai pejabat di GBI, Tuhan tolong Bapa, agar semua dapat berjalan yang baik. Bahkan kami berdoa buat anak kami Erik yang sedang kuliah, Tuhan tolong campur tangan Bapa, buat dana yang dibutuhkan untuk kuliah. Kami percaya campur tangan-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa dan mohonkan ini dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan, dari pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada,
Tuhan berdaulat penuh di dalamnya. Kami berdoa dan kami minta campur tangan-Mu di bangsa ini dalam nama Yesus. Roh kekacauan, roh yang tidak baik dari bangsa ini kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Vaksin yang sedang berjalan, yang sedang dilakukan pemerintah, Tuhan tolong Bapa nyatakan kuasa Tuhan, sehingga vaksin ini dapat boleh kami terima semuanya, sehingga bangsa kami kembali melakukan segala aktivitas dengan baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Kami serahkan bangsa Israel juga ke dalam tangan Tuhan. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Salam bagi Israel. Penyertaan Tuhan sempurna bagi Israel selalu. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan bangsa Israel. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita, bahkan menjalani bulan Maret ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.